Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Mahmud dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan pelajaran sosiologi tentang masalah sosial bertemakan kemiskinan. Sebelum kita masuk ke topik, saya ingin menjelaskan apa itu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Ada pula definisi kemiskinan. Definisi kemiskinan menurut Nemis dalam MEPITA tahun 2014. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Kedua, menurut Kunkoro dalam Teyas tahun 2016. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemudian, menurut Surjono Suekanto, ia menjelaskan bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat atau tidak sanggup dalam memelihara dirinya sendiri dengan suatu taraf kehidupan kelompok, dan juga ia tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut di masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak, atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik, dan juga tidak dapat memanfaatkan pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Mengapa kemiskinan bisa menjadi masalah sosial? Kemiskinan bisa menjadi masalah sosial karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Masyarakat menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkat bawah dan di atasnya. Ini dapat memicu terjadinya kesenjangan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis kemiskinan. Kemiskinan dibagi menjadi 6 antara lain. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang didasarkan oleh standar normal atau garis kemiskinan. Kemiskinan ini tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara, atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang menghasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Contohnya, seseorang berpenghasilan di bawah UMR tinggal dan menetap di Jakarta. Orang tersebut tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatannya tidak mencukupi. Dua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ialah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata. Pada dasarnya, menuju pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada di lapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Contohnya, perbedaan pendapatan tergantung kondisi wilayah atau negaranya. Misalnya, pendapatan orang Jakarta dibandingkan dengan penghasilan orang Yogyakarta. 3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. Contohnya, orang yang tidak mau berusaha mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak. Contoh lainnya, orang yang mudah menerima kondisi dan putus asa untuk mencari kehidupan yang jauh lebih baik. Keempat, kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif adalah di mana yang disebabkan oleh seseorang memiliki dasar pemikiran bahwa kebutuhan belum tercukupi. Contohnya, seseorang merasa uang yang dimiliki selalu kurang. Kelima, kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini di mana masyarakatnya berada dalam kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam di sekitar tempat tinggal, dan faktor-faktor lain seperti lanjut usia, disabilitas, dan lain-lain. Contohnya, masyarakat Papua yang tinggal di daerah dengan kondisi tanah yang kering dan tandus. Dan yang terakhir, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan dialami oleh suatu golongan masyarakat karena suatu struktur sosial masyarakat yang tidak bisa ikut atau tidak mampu menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Contohnya, penduduk asli Papua yang hingga saat ini berada di bawah garis kemiskinan akibat tidak memiliki keterampilan dalam mengelola sumber daya alam, sedangkan sumber daya alam seperti emas melimpah di daerah. Berikutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan. 1. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat masih rendah. Kedua,
cara berpikir masyarakat masih lama atau tradisional dan konservatif. Ketiga, masyarakatnya masih apatis dan tidak mau menerima atau menolak hal baru untuk dipelajari. Keempat, biaya kehidupan yang tinggi. Kelima, masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Keenam, keterbatasan sumber daya alam. Ketujuh, kualitas kesehatan buruk. Dan yang terakhir, bencana alam. Ada pula dampak dari kemiskinan, yaitu yang pertama, munculnya tindak kriminalitas. Kedua, meningkatnya angka pengangguran. Ketiga, terjadinya kelaparan di mana-mana. Keempat, masyarakat akan ketinggalan hal-hal baru. Kelima, munculnya berbagai macam penyakit di tengah-tengah masyarakat. Keenam, anak-anak akan kekurangan gizi. Dan terakhir, kematian akan meningkat. Ada pula upaya mengurangi kemiskinan, antara lain. Yang pertama, diberikan bantuan dari pemerintah seperti KJP, KIP, dan lain-lain. Kedua, memberikan atau membuat lapangan pekerjaan. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Keempat, memberikan subsidi kepada masyarakat seperti sembako, bahan bakar, ataupun bantuan langsung tunai. Kelima, mengembangkan balai latihan kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.